Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang video saya sebelumnya, yaitu sound. Ya, jadi di video saya sebelumnya saya memberi contoh beats demo di mana ada suara drum ya yang dengan beat tertentu. Beat pertama cukup lambat, lalu dipercepat, dan terakhir adalah beat yang paling cepat. Ya. Nah, di sini saya menggunakan statement repeat untuk membuat suara drum. Ya, jadi ini ada 2 kali sound, ya, di mana masing jarak antar suara drum itu adalah 0,8 bit, ya, 0,8 ketukan, ya, sehingga jika disimulasikan dalam bentuk visualisasi seperti ini, kira-kira yang bendera berwarna merah ini adalah ketika suara drumnya bunyi, ya, atau ada suara drumnya. Jadi akan ada 2 kali suara drum, masing-masing jarak intervalnya adalah 0,8 bit, ya, atau 0,8 ketukan. Nah, setelah 0,8 bit di sini apa yang terjadi? Di bit ke 1,6 itu akan saya lanjutkan dengan 4 kali suara drum, tapi dengan beat atau ritme yang lebih cepat. Caranya gimana? Di sini diulang sebanyak 4 kali, ya. Lalu play drum, drumnya nomor berapa? Kamu bisa pilih nanti pakai option ini. Lalu jarak antara suara drum di sini 0,4 bit, sehingga di bit 1,6 itu akan ada 4 kali suara drum dengan jarak masing-masing suara itu 0,4 ketukan, ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, di bit 3,2 atau 1,6 dari awal bit yang ini, yang kedua, saya ingin memainkan suara drum sebanyak 8 kali atau muncul 8 kali suara drum dengan jarak antar suara itu 0,2 ketukan atau 0,2 bit. Maka perintahnya adalah di repeat sebanyak 8 kali, lalu play drum, tipe drumnya nomor 1 di sini, untuk jarak antar suaranya 0,2 bit. Sehingga dengan statement ini, kamu bisa menghasilkan suara seperti tadi. Oke, silakan berkreasi sendiri untuk membuat suara drumnya. Mungkin dari kalian ada yang main drum sungguhan. Lalu coba kodekan suara drum kalian itu dalam bentuk kode Scratch seperti ini, ya. Nah, suara drum tadi bisa kita gabungkan dengan animasi. Misalnya animasi seperti ini bentuknya. Nah, ini kodenya, ya. Jadi pertama sprite-nya kamu buat tanda silang. Tanda silang ini untuk mensimulasikan suara drumnya. Jadi setiap drumnya ditekan maka akan ada muncul sprite ini. Kita akan mulai menggambar tanda silang itu mulai di posisi X-nya minus 180, Y-nya 0. Lalu pen-nya harus kamu set down, jadi dalam keadaan siap menulis. Lalu kamu bisa set segala macam parameter untuk penanya. Misalnya di sini diatur warna untuk penanya 120, jadi bisa kamu coba-coba dengan berbagai nilai bilangan bulat. Lalu kamu bisa atur penanya ukurannya mau berapa, di sini di set 2. Lalu kita mau bersihkan dulu layarnya, clear, ya, dari segala macam efek pena. Jadi clear. Lalu mulai muncul. Jadi ketika green flag-nya diklik setelah setting berbagai macam parameter pena, langsung sprite ini yang tadinya tidak ada sama sekali di layar mulai show, ya. Lalu kode yang sebelumnya, yang ini, kita modifikasi sehingga selain play drum juga memunculkan animasi tanda silang
sprite tanda silang. Nah, caranya, ya kita sisipkan setelah play drumnya, kita sisipkan gambarnya. Caranya adalah kita panggil perintah, salah satu perintah dalam blok pena itu ada, atau pen itu ada stem. Stem itu untuk membuat cap ya, cap dari sprite tersebut. Jadi seperti ini stem. Lalu baru dia play, kemudian dia maju berapa langkah ke depan. Nah, kita mau hasilkan efek penanya itu sesuai pola beatnya. Nah, jadi kalau pola beatnya panjang, maka kita move-nya agak panjang ke depan. Ya, move-nya 60 step ke depan. Nah, ingat bahwa pada posisi ini, selain dia membuat stem, penanya sedang ditekan. Ya, penanya sedang ditekan, sehingga dia seolah-olah mencoret penanya itu di garis biru ini. Ya, dan seterusnya. Jadi kode yang tadi kita modifikasi, kita sisipkan lagi stem sebelum play drumnya, lalu move, lalu karena tadi beatnya adalah 2 kali beat sekarang, yaitu 0,4, maka move-nya juga adalah setengah kali move sebelumnya. Kalau tadi 60, sekarang kita buat lebih pendek 30. Ini supaya sebanding antara panjang beat dengan panjang penanya maju. Ya, sama seperti 2 yang atas, yang bawah juga kita stem, lalu play drumnya karena 0,2 beat, itu setengah dari beat sebelumnya, sehingga step move-nya juga kita buat setengah dari move sebelumnya, panjang langkah sebelumnya. Ya, itu untuk contoh animasi sound. Ya, jadi ya, kamu lihat ya. Jadi tanda silang ini muncul ya. Selain tanda silang ini muncul, juga kita mau menghasilkan garis dengan pena. Ya. Yang penanya yang kita set di awal, lalu maju, ketika move pena otomatis membuat garis karena penanya belum di-up di sini. Sampai akhir pun penanya tidak di-up. Ya. Di sini pennya selalu dalam keadaan down. Sampai di akhir tidak ada kode yang menunjukkan pennya di-up. Ya. Ketika instruksi move dipanggil, penanya akan menggambar kemana perintah move itu berjalan. Ya. Jadi, dan terakhir tanda silangnya mau kita buang, kamu bisa panggil instruksi hide. Ya. Kira-kira seperti itu. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kamu lihat lagi kode yang akan saya berikan nanti, atau kamu coba membuat kode ini ulang sendiri. Oke, berikutnya masih berkaitan dengan suara. Di sini kita akan belajar membuat komposisi musik. Ya, ini lagu yang sangat terkenal, lagu pengantar untuk tidur, lagu orang Prancis untuk mengantarkan anak tidur biasanya. Ya. Nah, lagu seperti ini juga, komposisi musik seperti ini juga bisa kalian buat dengan menggunakan kode Scratch. Ya. Di sini kamu bisa memanfaatkan beberapa perintah dalam sound. Misalnya kamu bisa menentukan suara instrumen apa yang ingin kamu hasilkan. Di sini kamu bisa coba-coba masukkan angka yang berbeda, lalu dengar suara instrumen apakah itu. Ya. Lalu dari musik note ini kamu bisa ubah setiap note itu menjadi sebuah instruksi dalam Scratch, play note. Ya, note-nya bisa kamu pilih di sini. Ya. Lakukan drag, bukan drag and drop, tapi drop down dari integer yang ada di sini. Ya, jadi untuk fa itu note-nya di Scratch adalah 55, sol 57, dan seterusnya. Ya, nah lalu beat-nya semakin cepat, maka musiknya akan semakin cepat,
di beberapa bagian yang misalnya kalau satu not balok ini dengan 0,5 bit, maka not dengan 2 ketukan itu bisa kamu perpanjang 2 kali dari bit yang 1 ketukan. Misalnya di sini 1 bit, ya, dan seterusnya. Oke, silakan mencoba-coba untuk membuat komposisi musik lainnya. Ya, kita bisa mengontrol volume suara yang dihasilkan dalam Scratch. Ya, kalau suara audio yang kamu miliki terlalu keras, kamu bisa men-set volumenya misalnya menjadi 50% yang tergantung kebutuhan, ya. Atau kamu ingin menghasilkan efek suara, tidak hanya efek gambar, tapi juga kadang-kadang kita membutuhkan efek suara untuk memberikan kesan tertentu. Misalnya, kalau kamu membuat animasi roketnya terbang jauh ke angkasa, maka efek suara bisa kamu buat untuk mendramatisir atau memberi penekanan pada animasi tersebut. Misalnya, ketika roketnya pertama kali meluncur, kamu buat suaranya besar, tapi ketika roketnya semakin menjauh, kamu buat volumenya semakin mengecil untuk memberikan efek roketnya sudah jauh. Nah, kamu bisa gunakan controlling sound volume instruction seperti ini ya, set volume to how many percent, atau untuk membuat gradasi volume yang pelan-pelan mengecil, kamu bisa ganti volumenya change volume by how many integernya kamu bisa masukkan ke dalam box ini. Lalu kalau kamu ingin mengetahui volume saat ini itu berapa, di tab sound itu ada sebuah variabel namanya volume. Kamu bisa checklist box kecil di sebelah kirinya. Jika kamu checklist box ini, maka di stage akan muncul sebuah variabel yang memberikan informasi berapa volumenya, ya, saat ini. Kamu bisa lihat di situ nilainya. Ya, ini contoh demo dari bagaimana kita bisa mengubah-ubah tempo. Ya, kamu bisa mengubah-ubah tempo dengan perintah-perintah ini dalam palette sound. Ya, di sini ada set tempo to how many BPM. Ya, terus kamu juga bisa mengubah cepat atau lambat tempo itu dengan instruksi change tempo by. Ya, lalu kamu jika ingin melihat tempo dari sebuah sprite, itu kamu bisa lakukan centang di bagian checklist tempo, sehingga akan muncul tampilan seperti ini di stage yang menunjukkan tempo saat ini, yang aktif saat ini. Ya, BPM ini singkatan dari beat per minute, jadi berapa ketukan dalam 1 menit yang kamu ingin. Ya, silakan bereksperimen dengan mengubah-ubah nilai-nilai di masing-masing instruksi. Oke, berikutnya kita akan membuat simulasi orang berdansa. Lalu selain simulasi dancing ini juga akan dibuat simulasi untuk ruangan di sekelilingnya. Ada spotlight, ada lampu disco, lalu ada layar di sini yang akan kita buat animasinya juga. Oke, untuk lebih jelas ikuti video saya berikutnya yang akan membahas tentang bagaimana cara membuat animasi sebuah ruangan ini dengan memanfaatkan berbagai instruksi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Bye.